Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channelnya Series. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Pasti masih semangat dong kayak Mimin ini. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping An dalam Sword of Coming episode 12. Yang mana pada Sword of Coming episode 12 ini menceritakan Ping An yang akan menghadapi si keratua Ban Zhan Yuan demi membalaskan dendam Liu Xianyang. Dan kita akan melihat kekuatan para kultivator di tempat ini yang ternyata begitu swangar. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini Tauzi mengancam Ping An dengan berkata jika pasti kakek kera tak akan melepaskan Ping An saat dia kembali. Namun terlihat Ping An ini langsung pergi begitu saja. Di sini pun para penjaga terlihat bingung saat Tauzi ini terus marah-marah. Tak lama kemudian pun Ban Zhan Yuan sudah kembali ke tempat ini. Dan dia pun langsung memanggil Li Hong, sang kepala keluarga Li ini. Terlihat Li Hong ini pun sangat ketakutan saat dipanggil Ban Zhan Yuan tersebut. Kemudian Tauzi bertanya pada kakek kera itu bagaimana dia bisa mempercayakan Tauzi pada keluarga Li padahal mereka semua tidak berguna. Terlihat Ban Zhan Yuan pun merasa sangat bersalah. Kemudian di sini Li Hong memberitahu jika sepertinya pemuda pembunuh itu sepertinya bukan seorang kultivator. Namun di sini Tauzi dengan tenang berkata jika sepertinya orang itu datang bukan untuk membunuh dirinya. Li Hong pun berjanji akan menambah penjagaan agar tak ada lagi kesalahan. Kemudian di sini Ban Zhan Yuan bertanya apakah pemuda itu bertubuh kurus, berpakaian compang-camping dan memakai sandal jerami. Dan terlihat jika Zulu ini membenarkan hal tersebut. Di sini Ban Zhan Yuan tak menyangka jika pemuda dari Gang Niping seperti Ping An berani datang untuk memprovokasi mereka. Di sini pun Ban Zhan Yuan memberitahu Li Hong jika penjaga di sini lebih baik sedikit tapi berkualitas. Mendengar itu Li Hong berniat untuk mengundang leluhur keluarga Li turun gunung demi menjadi penjaga Tauzi. Ban Zhan Yuan pun berpikir apakah orang di balik semua ini ada campur tangan Taman Angin Guntur ataukah rencana dari Song Changjing. Maka dari itu di sini Ban Zhan Yuan berniat membunuh dulu Chen Ping An kemudian menghabisi anak buangan dari Taman Angin Guntur itu. Dan Ban Zhan Yuan berjanji pada Tauzi jika kali ini tidak akan ada kejadian tak terduga lagi. Tak lama setelah itu pun Ban Zhan Yuan ini sudah berada di depan rumah Ping An. Namun Ban Zhan Yuan tak yakin Ping An berani menunggu kematian karena baginya Ping An hanya serangga rendahan. Tiba-tiba saja ada serangan panah yang ternyata berasal dari Ping An. Dan dengan cepat pun keratua ini berhasil mencegat Ping An dari depan. Di sini pun Ban Zhan Yuan bertanya Ping An ingin mati dengan cara apa. Namun terlihat Ping An ini langsung melarikan diri ke arah lain. Ban Zhan Yuan pun tak akan melepaskan Ping An begitu saja dan langsung menggunakan kekuatannya untuk menahan langkah Ping An ini. Melihat Ping An yang berhasil menghindar, keratua ini pun langsung menyerang Ping An lagi karena dirinya tak mau melepaskan Chen Ping An ini. Namun dengan sangat gesitnya Ping An bisa melepaskan diri, bahkan mampu kembali menyerangkan anak panahnya lagi. Terlihat Ban Zhan Yuan ini pun terus berusaha menghajar Ping An dengan benda di depannya. Namun Ping An tak kehilangan cara untuk bisa melarikan diri dari keratua ini. Song Changjing yang melihat itu dari pohon pun tak menyangka jika keratua ini tak bisa menangkap belut kecil ini. Kemudian di sini pun Song Jixin bertanya apakah Changjing benar-benar tak mau turun tangan. Song Changjing pun tak akan melakukan itu karena dirinya sangat penasaran apa yang bisa dilakukan Ping An terhadap keratua berusia 1000 tahun itu. Sementara itu Ping An terlihat memeriksa Ban Zhan Yuan yang jatuh ke dalam rumah itu. Dan Ban Zhan Yuan mengakui jika Ping An ini sudah memberinya banyak kejutan dengan membuat rencana menggunakan medan. Dan yang paling penting ternyata Ping An bernyali besar. Terlihat keratua ini berhasil menghancurkan busur Ping An hanya menggunakan sebuah batu. Dan Ban Zhan Yuan bertanya apakah Ping An berpikir dengan menjaga jarak sejauh 10 langkah maka Ping An sudah aman darinya. Di sini pun keratua ini mulai menghisap semua aura benda di tempat sekitar ini.
Dan Ping An langsung berusaha kabur lagi, merasakan kekuatan kera tua ini tiba-tiba meningkat. Namun terlihat jika kera tua ini mengejar Ping An sambil menghancurkan setiap benda yang menghalangi dirinya. Bahkan dia berhasil menghantam Ping An hingga Ping An terlempar jauh. Di sini pun Chang Jing tahu orang-orang kuat seperti kera tua ini meskipun bisa menggunakan pergantian nafas dan meningkatkan kekuatan tempur sementara, tapi orang dari luar kota kecil ini akan ditekan oleh dao surgawi. Dan semakin tinggi kultivasinya, maka akan semakin berat tekanannya. Dan Song Chang Jing merasa kera tua itu curang karena tua 1000 tahun ini bisa menggunakan cara immortal untuk berganti nafas secara paksa. Mendengar itu Song Jijin bertanya apa konsekuensi yang akan didapat kera tua itu. Dan Chang Jing pun memberitahu jika yang paling ringan usia kera itu akan terpotong 10 tahun. Dan yang paling berat, kultivasinya yang sudah 1000 tahun akan hancur dalam sekejap. Terlihat Ban San Yuan ini sangat marah karena anak kampung seperti Ping An memaksa dirinya berganti nafas dan memotong masa hidup karena tekanan dao surgawi yang sangat kuat ini. Dan terlihat Ping An ini baru terbangun setelah terpental jauh karena pukulan Ban San Yuan tadi. Ping An pun langsung mengacungkan jarinya dan memberi tanda ejekan kepada kera tua ini. Melihat itu pun, Chang Jin ini mengerti perasaan Song Jijin selama ini. Karena siapapun yang menghadapi lawan seperti ini pasti merasa sulit. Song Chang Jin juga menyadari jika ternyata Ping An mempunyai rencana cadangan melihat Ning Yao yang perlahan bergerak dari arah belakang. Dan Chang Jin yang tertarik dengan hal ini pun ingin melihat apakah Ping An ini masih punya kemampuan untuk membuat kera tua itu mengubah nafasnya lagi. Di sini pun Ping An merasa beruntung karena dirinya sudah memakai armor porselen. Karena jika tidak, maka Ping An pasti sudah terbunuh karena pukulan tadi. Kera tua ini pun tetap ingin Ping An mati meski Ping An sudah memakai armor pelindung. Kemudian Ping An kabur lagi dengan hati-hati karena sekarang tubuhnya sudah terluka parah. Terlihat Bajio yang sudah siap bergerak melihat Ban San Yuan ini sibuk mengejar Ping An. Dan dia akan mencari waktu yang tepat untuk mengeluarkan pedang pusakanya dan memenggal kepala kera tua ini. Di sini pun Ban San Yuan ini terus mencari Ping An yang sudah bersembunyi di kota kecil ini. Dan terlihat kabut gunung pun mulai menutupi kota kecil tersebut. Di sini Ban San Yuan ini berhasil menangkap batu yang Ping An lempar lewat ketapelnya. Bahkan Ban San Yuan ini berhasil melemparkannya kembali. Namun Ping An tak berhenti menyerang kera tua ini menggunakan bebatuan dari ketapelnya. Terlihat kera tua ini pun semakin dibuat marah dengan aksi Ping An tersebut. Dan kera tua ini pun kembali menghisap tempat ini agar Ping An segera ditemukan. Serta karena Ping An mengandalkan tekanan dao surgawi membuat kera tua ini merasakan kembali kesenangan dalam pertempuran berdarah. Di sini Ping An yang sudah tak bisa bertahan pun hanya bisa mengandalkan Ning Yao untuk rencana selanjutnya. Dan terlihat Ping An ini mulai tertarik oleh kekuatan hisap dari kera tua tersebut. Melihat Ping An sudah berada di depannya, kera tua ini pun perlahan maju untuk menghabisi Ping An tersebut. Namun Ping An hanya bisa mengandalkan ketapelnya untuk melawan Ban San Yuan itu. Ping An pun terlihat hanya bisa mundur melihat kera tua ini yang terus mendekatinya. Sementara Bajio ini langsung mengeluarkan kekuatan pedangnya melihat kera tua ini sedang terfokus dengan Ping An. Terlihat Ban San Yuan ini pun sudah bersiap untuk membunuh Ping An. Namun dengan cepat Bajio langsung menyerangkan pedang surgawinya yang membuat kekuatan kera tua itu langsung diarahkan untuk menahan pedang tersebut. Ban San Yuan pun langsung tahu jika serangan ini berasal dari seorang sampah taman angin guntur yang menyerang secara diam-diam. Namun Ping An yang sudah berada di atas bukit pun langsung menyalakan suaranya untuk memberi tanda kepada Ning Yao. Dan melihat itu Ban San Yuan dikejutkan karena kediaman keluarga Li tiba-tiba saja terbakar. Setelah itu pun terlihat Ping An langsung kabur dari tempat itu. Dan Ban San Yuan yang melihat itu langsung menuju kediaman keluarga Li untuk menyelamatkan Tauzi. Sementara Ping An masih tertatih-tatih setelah menghadapi serangan dari kera tua tadi. Di sini ternyata yang membuat kebakaran besar di kediaman keluarga Li tersebut adalah Ning Yao. Namun saat akan kabur, Ning Yao dikejutkan melihat Song Chang Jing yang nongkrong di atas pohon. Di sini pun ternyata rencana Ping An dan Ning Yao di sumur besi tersebut adalah menyerang rumah keluarga Li untuk mengalihkan perhatian kera tua ini. Dan hal itu akan memudahkan mereka memindahkan medan perang ke wilayah pegunungan. Serta memaksa kera tua itu untuk mengubah nafasnya beberapa kali. Dan jika mereka berdua beruntung, mungkin Song Chang Jing akan turun tangan untuk membantu mereka berdua. Ning Yao pun sempat bertanya bagaimana jika Chang Jing ini tak turun tangan. Dan Ping An mengatakan bahwa itu tak masalah karena dirinya belum memenuhi janjinya kepada Song Chang Jing. Namun dengan banyak variabel itu akan menguntungkan bagi mereka berdua.
Teringat itu pun Ning Yao tak menyangka jika ternyata Ping An begitu cerdik, padahal Ping An kelihatan sangat polos. Di sini Chang Jing pun hanya bisa melihat Ban Shan Yuan yang hampir sampai tempat itu, sementara Ning Yao sudah pergi dari tempat tersebut. Maka dari itu Chang Jing berubah pikiran, apalagi monyet tua ini juga benar-benar tak menganggapnya sebagai pengawas. Dan jika dia membiarkan kera tua ini terus mengacau, maka tak hanya nama Song Chang Jing saja yang tercoreng, bahkan julukannya yang elegan juga akan ikut tercoreng. Terlihat Jixin pun tak tahu apa panggilan elegan Song Chang Jing tersebut. Namun Chang Jing menjawab bahwa Jixin akan tahu sendiri setelah dia keluar dari kota kecil ini. Terlihat di sini pun pertarungan antara Song Chang Jing dan Ban Shan Yuan pun terjadi. Dan hal itu membuat warga kota kecil keluar karena mereka mendengar suara menggelegar di langit malam-malam seperti ini. Namun para bocil di tempat ini malah tertarik dengan pedang yang keluar dari kepala Bajio tersebut. Di sini Bajio pun merasa beruntung karena masih bisa bertahan hidup. Sementara itu terlihat emak-emak yang marah kepada suaminya karena dia hanya terdiam, padahal istrinya itu tak bisa tidur mendengar suara gemuruh tadi. Di sini pun Bajio langsung memberikan koin emas kepada emak-emak itu agar dia berhenti berteriak karena itu sangat menyebalkan baginya. Terlihat mereka terkejut karena Bajio ini memberikan emas. Namun Bajio menjawab jika benda itu lebih berharga dari sekedar emas. Sambil memasukkan koin tersebut pun emak-emak itu berkata bahwa dirinya tak sebodoh itu karena dirinya juga sudah pernah melihat dunia luar. Kemudian emak-emak itu terus ngomel dan meminta Bajio ngaca dulu baru bisa bersikap seperti tuan besar di hadapan emak-emak ini. Namun emak-emak ini tambah marah-marah melihat suaminya yang terus diam saja padahal sedang terjadi masalah pada istrinya tersebut. Melihat itu pun Bajio ini memilih pergi saja dari tempat ini. Namun di sini Bajio ini tak sengaja bertabrakan dengan Zheng Dafeng. Bahkan karena kedatangan Zheng Dafeng ini, suami dari emak-emak tadi yang terlihat santuy kini terlihat memasang wajah curiga. Sementara itu terlihat Ban Shan Yuan terlempar jauh karena menahan serangan dari Song Chang Jing tadi. Di sini pun kera tua ini pernah mendengar jika konon Song Chang Jing dari dinasti Li memiliki 3 kegemaran, yaitu membangun tugu dari tengkorak, membunuh orang berbakat, dan bertarung melawan immortal. Dan tampaknya rumor itu memanglah benar. Dan kemudian pun pertarungan antara kedua immortal ini dilanjutkan kembali. Dan karena tabrakan kekuatan dari kedua orang ini membuat manusia biasa di tempat ini terlempar satu persatu. Sementara mereka berdua masih terus bertahan satu persatu untuk memperlihatkan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Dan bahkan kini mereka berdua memperlihatkan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan mengeluarkan avatar mereka masing-masing. Di sini pun Ban Shan Yuan ini ingin melihat apakah Song Chang Jing tersebut bisa menerima pukulan yang akan dia keluarkan. Dan pada Sword of Coming episode 13 terlihat Ning Yao yang akan gantian menghadapi Ban Shan Yuan ini. Yang mana kekuatan Ning Yao akan membuat semua orang terkejut karena roh pedang yang sebenarnya akan segera muncul. Dan itulah guys alur cerita Sword of Coming episode 12 ini. Bagaimana nih menurut kalian melihat keberanian Ping An ini? Dan ternyata kekuatan seorang kultivator juga begitu besar ya, meskipun ada tekanan dari orang suci di tempat ini. Dan seperti apa kekuatan Ning Yao yang akan muncul sebenarnya? Kita tunggu saja dalam Sword of Coming episode 13. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua dan see you next episode.